Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya Pak? Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Baik Pak, sebelumnya mohon maaf ini kami minta waktunya dulu untuk wawancara Bapak Boleh. mengenai pengambilan keputusan terhadap peran Bapak sebagai kepala sekolah gitu. Di sini ada beberapa pertanyaan Pak. Salah satunya mungkin bagaimana cara Bapak mengidentifikasi adanya kasus dilema etika ataupun bujukan moral, Pak? Yang pertama, cara mengidentifikasi adanya itu dilema etika itu kita lihat dua sisi dari kejadian yang membuat dilema itu. Jadi kalau kita ambil ke kanan, apa akibatnya, apa dampaknya? Kalau kita ambil ke kiri juga apa akibatnya dan apa dampaknya. Nah, maka di situ kita berada di persimpangan untuk mengambil kebijakan. Jadi kalau dilema etika ini ujung-ujungnya Pak Mepri itu kebijakan, bukan keputusan. Jadi dengan adanya kebijakan yang benar, maka nanti tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada pihak yang juga diuntungkan. Jadi keduanya diuntungkan, keduanya juga mendapat solusi yang sama. Ya, itu yang pandangan saya terhadap dilema etika. Ya, baik Pak. Kemudian Pak, misalkan dalam pengambilan keputusan ini terhadap kasus yang misalnya ada dua nilai kebajikan yang sama seperti yang Pak omongin tadi, bahwa dilema etika ini dia menghasilkan kebijakan gitu, bukan keputusan sebenarnya. Misalkan ada kasus yang memiliki dua nilai yang memiliki kebijakan, kebijaksanaan yang sama, itu kira-kira bagaimana Bapak cara menjalankan keputusannya? Saya mengidentifikasi dulu apa sih kegiatan yang akan kita laksanakan atau yang dilaksanakan oleh ini supaya dia mendapat kebijakan yang saya ambil itu tidak salah. Kebijakan yang saya ambil, bagaimana proses belajar mengajar di sekolah bisa berjalan, kemudian kebijakan mereka untuk melakukan kegiatan di luar sekolah yang berkaitan untuk peningkatan kompetisinya juga bisa berjalan. Nah, artinya saya harus mendiskusikannya dengan yang bersangkutan, dengan guru yang bersangkutan untuk mengambil jalan tengah. Nah, inilah yang kita sebut dengan kebijakan. Karena kalau saya ambil keputusan, saya pasti memutuskan tidak boleh selagi jam pelajaran jam 7.30, jam 14.30 kita pulang, kamu harus berada di sekolah. Itu keputusan, itu aturan. Karena kalau aturan itu keputusan. Tapi yang tadi saya menghambat guru itu untuk berkembang. Contohnya. Jadi langkahnya itu untuk mengantisipasinya itu salah satunya dengan diskusi dulu, diskusi dengan guru yang bersangkutan, dengan terkait dengan kompetensi, satunya lagi terkait dengan tugas guru di sekolah. Nah, kemudian terhadap langkah yang Pak Sari ambil sebagai kepala sekolah itu ya, kira-kira langkah yang sudah dilakukan tersebut efektif tidak untuk terhadap dua nilai kebajikan tersebut, Pak? Kalau melihat keefektivitasan suatu langkah itu tergantung kita melihat sisinya ya. Kalau dari segi pembelajaran misalnya, bisa saja pembelajaran itu tidak efektif ya. Tapi demi kebijakan dan keberlangsungan, maka langkah pertama tadi kita harus diskusikan. Nah, misal Pak Mepri, contoh saya bilang Pak Mepri akan hari ini ada jam di sekolah gitu, mungkin jam pertama sampai jam 10 misalnya kan. Sementara di hari yang sama juga dari jam pertama ke jam 10 ini ada kegiatan guru penggerak yang harus Pak lakukan dan due nanti malam gitu, kan? Nah, maka saya akan menanyakan dulu dengan Pak Menteri ya, bagaimana untuk mengatasi jam yang di sekolah dan bagaimana untuk melaksanakan kegiatan
yang ada di luar yang berbarengan dengan musola. Nah, jadi diskusinya sekolahnya jalan, yang di luar juga jalan. Nah, tentu dengan diskusi ini, yang pertama saya membuatkan kebijakan siapapun yang meninggalkan sekolah, ya harus memberikan izin ke pihak sekolah, itu pasti. Ya, memberitahu ke pihak sekolah. Yang kedua, kalau itu sudah terencana, artinya sudah terencana ini, bukan dadakan. Kalau dadakan tuh mau berangkat tiba-tiba sakit, atau mau berangkat tiba-tiba ada keluarga yang meninggal, ya kan? Tapi kalau yang sudah direncanakan ini kan berarti kita sudah bisa membuat planning. Nah, maka guru itu dia harus solusinya harus mencari guru pengganti, ya, menggantikan posisi dia di dalam kelas itu. Yang tentunya tanggung jawabnya itu untuk guru itu sendiri, ya. Nah, sehingga gurunya bisa mencari pengganti, proses pembelajaran di kelas tetap berjalan, dan si guru bisa melaksanakan kegiatan. Nah, itu kebijakan sih. Kalau aturannya sebenarnya ya tidak ada yang bisa menggantikan. Aturannya harus yang bersangkutan. Nah, tapi kita ambil kebijakan. Selagi itu penggantinya masih bisa menggantikan dan dapat dipercaya, ya insya Allah itu tetap kita ambil keputusan. Kemudian dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika, tentu mungkin Bapak sebagai kepala sekolah itu pernah menemukan tantangan, gitu ya. Kira-kira tantangan terbesar yang Pak Sari temukan selama ini terhadap pengambilan keputusan itu apa saja, Pak? Kalau dari segi tantangan, ya kalau beberapa dilema yang saya hadapi, tantangan yang paling besar itu adalah tantangan dari masyarakat, gitu ya. Sebagai contoh, kalau kegiatan-kegiatan yang seperti ini yang tadi berkaitan dengan proses pembelajaran itu seringkali ada pandangan masyarakat, oh kenapa SMA Karangdapo itu sering ada jam kosong, gitu, kan? Kemudian kenapa anak tidak belajar, gitu kan? Nah, tantangan yang seperti itu kan harus kita hadapi. Nah, untuk menghadapi yang seperti itulah makanya saya ambilkan kebijakan kepada guru dalam bentuk apapun, ya jangan sampai masyarakat itu memandang sekolah kita ini hanya sekedar tempat kumpul-kumpul, gitu kan. Tidak ada proses pembelajaran. Nah, jadi dengan adanya tantangan itu, maka yang perlu saya tekankan itu adalah kepada gurunya, ya, supaya jangan sampai meninggalkan jam, walaupun itu sangat penting, hanya sekedar menitip. Tapi harus benar-benar dia memberikan delegasi dengan orang lain, supaya proses pembelajaran kita itu dapat berjalan. Nah, kalau di sekolah ini saja ya bisa kita selesaikan, Pak Melvi. Nah, tapi kalau di masyarakat dia mau tak mau, dia tidak tahu menahu. Anak datang ke sini tujuannya adalah sekolah, tujuannya adalah belajar. Tapi kan kita yang kita hadapi itu manusia, ya siswa. Ya mungkin kita bisa menutup mereka untuk tidak keluar pagar, gitu. Tapi nanti pulang ke rumah mereka pasti bercerita. Oh tadi kami dari jam pertama sampai jam sekian tidak belajar. Nah ini yang jadi tantangan kita, ya mengurus anak, membiarkan anak di sini sampai jam pulang, insya Allah bisa. Tapi menutup anak untuk bercerita bahwa di sekolah tidak ada proses pembelajaran pasti tidak bisa. Nah itulah tantangan terbesar kita, ya menghadapi situasi yang saat ini. Sudah. Nah, kemudian Pak, adakah orang yang terlibat ataupun faktor yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Orang-orang yang terlibat itu tentunya bagian-bagian yang tak terpisahkan dari organisasi sekolah, ya. Misal wakil-wakil staf, gitu kan. Nah ini orang-orang yang diajak untuk dapat membicarakan
tentang Delima yang khusus saya sampaikan tadi, banyaknya guru kita yang dari sisi untuk meningkatkan kompetensinya, dari sisi lain dia punya tugas dan kewajiban untuk mengajar. Nah, jadi faktor-faktor inilah yang dapat memberikan gambaran kepada saya untuk mengambilkan kebijakan, supaya nanti kebijakan yang kita ambil itu tidak menyimpang dan tidak merugikan semua pihak. Berarti melibatkan semua unsur, Melibatkan ya, semua unsur. pimpinan Pak. Ya. Oke, berakhir mungkin Pak, pembelajaran yang Bapak bisa ambil lah dari pengambilan keputusan selama ini, selaku Bapak sebagai kepala sekolah, apa saja mungkin Pak ada pembelajaran? Pembelajaran yang saya ambil dari apa yang pernah saya ambil dalam keputusan tentang Delima Etika, kita memandang suatu masalah itu harus benar-benar mencari faktor-faktor penyebab dari masalah itu. Nah, dari faktor itu kemudian kita kumpulkan apa sih solusinya yang perlu kita ambil supaya nanti solusi yang kita ambil itu diterima oleh semua pihak. Nah, jadi itu Pak Mepri yang perlu kita gali, yang perlu kita pelajari, bahwa kepala sekolah itu tidak boleh mengambil keputusan ya, sendiri, tapi dia harus mengambil kebijakan dengan melibatkan orang lain, dengan mempertimbangkan nilai kebajikannya. Apakah dia bermanfaat untuk sekolah, apakah dia bermanfaat untuk guru, apakah dia bermanfaat untuk murid, tapi bukan kebermanfaatan untuk kepala sekolah saja. Ya, kalau kebermanfaatan hanya untuk kepala sekolah, kasus yang seperti tadi, mungkin saya larang semua guru untuk berkembang. Tidak saya berikan surat izin, tidak saya ikut ini, tidak saya izin, ya sudah beredar. Harus sesuai pokoknya kalau ada pokoknya itu. Nah, itu namanya kepala sekolah yang hanya mementingkan dirinya sendiri supaya terlihat bahwa sekolah itu bagus. Ya. Nah, mungkin itu saja Pak untuk sesi wawancara dengan kepala sekolah. Terima kasih banyak atas waktunya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Menteri. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Pak Menteri baik. Alhamdulillah baik juga Pak. Baik Pak, hari ini rencananya sesuai dengan yang sudah kami konfirmasi kemarin. Hari ini kami akan mewawancarai Pak Pepi sebagai kepala sekolah mengenai dilema etika yang ada di sekolah. Di lingkungan MTS Itihadiah. Di lingkungan MTS Itihadiah Karanggapo. Jadi nanti Pak Pepi bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Baik. Sebagai sebagaimana tugas dari Pak Pepi sebagai kepala sekolah, jadi kan mengambil keputusan ada di kepala sekolah. Iya. Oke Pak, yang pertama itu, selama Pak Pepi menjadi kepala sekolah nih di MTS Itihadiah, bagaimana cara Pak Pepi mengidentifikasi atau mengetahui kalau ada kasus dilema etika di sekolah ini? Oh, di sekolah MTS ya? Ya. Jadi mengenai dilema etika ini di MTS Itihadiah, Pak Menteri, yang terjadi hampir semua sekolah hampir sama sebenarnya. Mengenai itu. Jadi notabene kita ini sekolah di daerah terpencil, kabupaten tertinggal juga. Jadi otomatis sifat kekeluargaan yang ada itu cukup tinggi. Jadi kalaupun ada kasus-kasus mengenai dilema etika terhadap siswa, ini konsekuensinya sangat besar baik di masyarakat ataupun di lingkungan sekolah. Jadi kami, bagaimana cara kami menyikapinya, biasanya kami diskusi dengan beberapa dewan guru, wali kelas, kemudian wakaf, kemudian juga kalau memang lebih urgensi lagi kita diskusi bersama komite mengenai kasus-kasus siswa yang bermasalah yang perlu kita sambungkan atau komunikasikan bersama dengan pihak komite ataupun dengan pihak wali murid yang bersangkutan. Seperti itu Pak. Oke, itu kasus yang pernah Pak Pepi alami ya. Sekarang misalnya Pak, ada dua kasus ini ya yang saling bertentangan. Bagaimana
langkah yang bisa Pak Pepi ambil gitu supaya kasus ini bisa ada keputusan tapi tidak memberatkan salah satu pihak gitu. Baik sekolah ataupun dari wali murid dari sekolah. Ya. Ini sebagai contoh misalkan kalau ada tindakan siswa yang melakukan tindakan disipliner Pak Metin. Misalkan contoh ada kasus siswa berkelahi. Ini perkelahian ini salah satu item yang sangat berat bagi kami pihak sekolah. Jadi di MTS Italia ini ada namanya fakta integritas. Jadi tindakan-tindakan indisipliner ini sudah kita diskusikan bersama dengan wali murid, ada lebih kurang 150 poin. Nah setiap 150 item ini ada poin-poin. Jadi mengenai sekarang kan guru-guru sekarang ini sudah takut ya dengan pelanggaran HAM mengenai untuk mendidik sesuai dengan cara keras seperti tahun 1990 atau di bawah tahun 2000 ke bawah itu masih keras. Kalau di atas 2000 ke atas itu sudah lumayan takut ya. Nah untuk kami mengakalinya, kami mengundang wali murid dengan sistem diskusi bersama bahwa apabila tindakan-tindakan ini kita berikan poin-poinnya. Seperti contoh nih, pakaian di luar baju, di luar ramping macam itu kan, itu kena 5 poin. Kemudian ada siswa yang membuang sampah sembarangan, kena 15 poin. Kemudian ada siswa masuk tanpa keterangan 1 hari, itu kena 10 poin. Jadi kalau poinnya sudah sampai 50, itu kita panggil wali murid yang bersangkutan untuk untuk dimediasi, untuk diberi arahan supaya ada bimbingan bersama antara wali murid dengan pihak sekolah. Kemudian kalau poinnya sudah sampai 85, ini siswa yang bersangkutan itu kita berikan teguran secara tertulis. Isu SP2, isu SP3 macam itu. Nah, kalau sudah sampai 100 poin, kita langsung berikan pihak komite dan komite nanti berdiskusi langsung dengan wali murid karena siswa itu akan kita keluarkan dari sekolah. Nah, jadi kita sekarang ini Pak Mepri untuk memberikan tindakan biar berimbang antara wali murid dengan sekolah, kita ada sistem poin yang terrekap di sistem kita supaya wali murid ini tidak banyak protes. Nah, kadang-kadang kita nih Pak kalau melalui surat, wali murid ini biasanya banyak sekali alasan. Alasannya pertama misalkan waktu tidak ada ke sekolah. Kemudian alasan kedua misalkan surat tidak sampai ke rumah. Kemudian tidak ada yang menghubungi. Jadi ini alasan lumrah. Nah jadi kita untuk ngakali kita sistem poin yang terrekap langsung di sistem kita. Kita ada sistem Pak. Jadi setiap kelas, setiap wali kelas itu pegang sistem yang langsung direport kepada wali murid. Setiap bulan kami MTS Italia ini mereport langsung. Jadi setiap bulan wali kelas itu mereport kepada grup wali murid. Nah kita kan untuk wali kelas ini kami buat 3 Pak. Grup sama dengan sekolah, grup wali murid, grup sama siswa per kelas. Nah jadi inilah yang bisa kita reportkan. Jadi wali murid tidak bisa lagi protes Pak yang berimbang macam itu kan. Nah, jadi kalau misal kita ngambil suatu kebijakan untuk memberhentikan siswa tersebut, maka wali murid tersebut tidak ada lagi yang protesnya ketika data macam itu. Jadi datanya penting untuk mengakal itu. Berarti itu ada sistem berjenjang gitu Pak ya? Iya, sistem berjenjang. Jadi di mana diketahui oleh guru, diketahui oleh wali kelas, kepala sekolah, komite dan juga wali murid, gitu kan? Nah, menurut Pak Pepi ini dengan sistem yang Pak Pepi buat itu ketika ada kasus dilema etika di sekolah Pak Pepi, kira-kira langkah-langkah itu efektif tidak untuk menyelesaikan masalah ataupun mengambil keputusan? Sejauh ini Pak Meri cukup efektif. Jadi selama saya jadi kepala sekolah 4 tahun di MTS Italia, kebetulan saya juga lama di swasta. Jadi memang konsep-konsep pendidikan ini semata-mata memang harus kita mergerkan, harus kita gabungkan dengan disiplin waktu, disiplin ilmu, disiplin karakter. Nah, salah satunya kami waktu pertama kita masuk Pak, jadi surat-surat cinta yang kita kirim pada wali murid ini terhadap siswa yang melakukan pelanggaran itu tidak efektif. Kemudian kita melakukan tindakan yang berbentuk fisik tapi dalam arti konotasi positif ya, itu bermasalah. Misalkan kita mencubit, kita misalkan menghukum siswa yang dalam bentuk dijemur di lapangan, itu bermasalah. Nah makanya kita bermain aman dengan sistem fakta integritas antara sekolah dengan wali murid bersama siswa, diketahui oleh komite.
Nah maka itu secara berangsur cukup efektif Pak. Macam itu. Misalkan contoh nih, siswa nih ada 3 siswa nih, satu siswa ini 3 hari tidak masuk, berarti dia sudah dapat poin 30. Kemudian dia di minggu kedua dia melakukan perkelahian, langsung 85. Ini bisa langsung diberhentikan Pak. 85 tambah 30 berarti sudah sampai 110, sudah melebihi limit batas ambang yang kita tentukan di sekolah. Nah ini efektif Pak. Baik, berarti langkah-langkah yang sudah diambil untuk kasus dilema etika itu sudah efektif di sekolah ini Pak ya? Iya, contoh misalkan nih grup 1A nih hari ini tidak masuk si A, si B, itu langsung di-share-kan ke grup. Jadi orang tuanya bisa langsung memantau anak-anaknya. Itu sangat efektif kalau sekarang. Ya. Ya. Kemudian Pak, dalam pembinaan siswa ini di MTS IP Hadiah ini selama Bapak jadi kepala sekolah ini, apakah pembinaan itu ada terjadwal ataukah memang kondisional gitu? Ya, dua-duanya kita pakai Pak. Jadi dalam kondisi yang urgensi seperti perkelahian itu dua-duanya kita pakai kondisi. Nah kemudian Pak, adakah tantangan Bapak ini sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan nilai etika? Selama ini adakah tantangan yang Bapak temui gitu, dalam mengambil keputusan ini? Setiap keputusan itu pasti ada tantangan Pak Menteri. Salah satu contoh misalkan sekarang ini MTS ini sangat gencar mengenai tindakan indisipliner mengenai atribut-atribut yang dilarang oleh sekolah Pak. Kalau kita yang sifatnya yang perkelahian tidak ada lagi. Sekarang ini kita paling penting itu siswa menghindari bawa HP, kemudian pakai atribut-atribut. Mungkin terakhir ini Pak, Pak Pepi, dari perbincangan kita tadi, termasuk dari pengalaman Pak Pepi, apakah ada pembelajaran yang didapat Pak Pepi petik dalam mengambil keputusan? Iya. Mengambil keputusan. Pelajaran apa yang Pak Pepi dapatkan gitu? Dari setiap keputusan yang dari etika tadi ya. Jadi gini Pak MFP, dunia pendidikan ini pada saat ini dengan dahulu berbeda sekali. Mungkin perkembangan zaman ini mempengaruhi terhadap pola perkembangan anak-anak ini dalam pendidikan dan praktek ataupun akhlakul karimah mereka. Jadi apa yang perlu kami lakukan, karena notabene ini madrasah ini adalah backgroundnya agama, jadi kita pertanamkan, kalau saya khusus kepada Dewan Guru kami lebih diperbanyaki praktikum Pak. Nah, jadi kalau kami di madrasah ini mungkin sekolah-sekolah dinas atau pemerintah itu mereka 50-50 ya, 50 yang mungkin adalah materi, ada 50% nya adalah praktikum. Tapi kalau kami di madrasah kami kebalikan, 80 di praktikum. Contoh nih akidah akhlak, kemudian fikih, sholat jenazah, kemudian memandikan jenazah, kemudian mengkafani jenazah, itu kita perbanyak di praktikumnya. Jadi kami di MTS ini skalanya adalah 80/20. Di 80-nya ada praktikum, kemudian 20%-nya adalah materi. Jadi itu yang jadi pembelajarannya. Jadi alhamdulillah sudah kita buat hal-hal tersebut, masyarakat kita Karangdapo sangat apresiasi dengan pola kebijakan anak-anak, kebijakan sekolah terhadap perkembangan anak-anak. Tapi yang dilihat oleh masyarakat itu bukan akademisnya Pak, tapi hasilnya. Anak saya ini sekolah di madrasah ini apa nih? Bisa azan nggak nih? Bisa berdoa nggak nih? Bisa sholat nggak nih? Ya itu yang paling penting. Jadi alhamdulillah anak itu. Alhamdulillah kami setiap bulan puasa nih ada namanya itu safari Ramadan, safari Jumat, khutbah. Kemudian setiap ada undangan-undangan pernikahan anak-anak kami jadi penampilan sana Pak ya, ngaji gitu kan. Kemudian banyak lagi yang lain kan hari-hari. Jadi MTS Hadiah ini alhamdulillah respon positif luar biasa dari masyarakat. Alhamdulillah selama 4 tahun saya menjabat di MTS Hadiah sudah hampir 148 siswa. Artinya kami sama kompetitor kami seimbang. Kami 148, mereka lebih 140-an lah. Jadi alhamdulillah kami lebih sekarang. Oke, itu saja Pak untuk waktunya. Terima kasih sudah memberikan izin kepada kami untuk wawancara Bapak sebagai kepala sekolah MTS IP Hadiah. Mungkin cukup dulu Pak ya. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.